なんだ。こんにちは。こんにちは。Alur anime pada video kali ini berjudul Nozomanu Fushi no Bokensha. Menceritakan seorang pria yang hidup kembali setelah dibunuh oleh suatu monster. Pria itu bernama Ren Faina. Ren adalah seorang petualang yang berada pada peringkat perunggu. Kemampuan sihir Ren bisa dibilang masih jauh dari kata hebat. Namun ia bercita-cita ingin naik peringkat menjadi kelas mithril. Karena tentu saja penghasilan yang dapat diperoleh jauh lebih besar dibanding peringkat perunggu. Untuk bisa ke kelas mithril tersebut, tentu saja Ren harus bisa menyelesaikan misi sebanyak mungkin yang telah diberikan oleh guild. Guild akan mengatur dan menyesuaikan misi yang diberikan, tergantung pada peringkat apa petualang tersebut. Bagi petualang yang berhasil mengalahkan seekor monster, akan jatuh sebuah batu sihir yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan uang. Keesokan paginya Ren berkemas dan bersiap untuk menuju guild dan menerima misi hari ini. Namun sesampainya di guild, misi yang diberikan hari ini tidak ada yang membuat Ren tertarik. Hingga ia memutuskan untuk berpetualang secara mandiri dan pergi ke labirin bulan air. Sesampainya di labirin, ia pun menjelajah dan menemukan suatu tempat baru yang belum dijamah oleh siapapun. Bagi para petualang tempat yang tidak diketahui, itu merupakan ladang uang, karena akan dapat penghasilan ekstra dari guild. Tanpa rasa curiga dan rasa keingintahuan yang tinggi, membuat Ren memasuki area yang belum dijamah itu. Semakin dalam dan dalam Ren menelusuri tempat itu. Ia pun harus berhadapan dengan seekor monster berupa naga, dengan ciri-ciri sayap putih serta kepala seperti burung. Karena kemampuan Ren yang masih di bawah rata-rata, membuat ia langsung mati di hadapan naga tersebut. Selang berapa hari, Ren terbangun dan mendapati dirinya yang telah menjadi tengkorak. Ren yang bingung akan kejadian ini, apakah ia telah mati ataukah masih hidup. Ren berpikiran, jika ia kembali ke kota dengan keadaan seperti ini, maka ia sudah pasti dibunuh oleh petualang lainnya. Ren akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara dan menaikkan level tengkoraknya, dengan cara mengalahkan monster lainnya. Di kali pertama ia mengalahkan tengkorak lain dengan menggunakan pedang. Karena dia tidak punya otot, ia pun langsung terjatuh dengan beratnya pedang tersebut. Ren pun mulai mencoba apakah ia dapat menggunakan sihir atau tidak. Sihir tersebut bernama Vitalis. Sihir tersebut berguna untuk meningkatkan daya dari makhluk hidup itu sendiri. Ren pun dapat berhasil mengalahkan tengkorak tersebut dengan pedangnya. Tengkorak yang telah dikalahkan memunculkan cahaya yang dapat diserap oleh Ren. Usut punya usut, rupanya tiap Ren mengalahkan monster akan muncul cahaya yang dapat meningkatkan kemampuan Ren. Lorraine adalah salah satu teman Ren, yang merupakan seorang ilmuwan. Lorraine pernah bercerita, jika seekor monster memiliki banyak pengalaman dan sering mengalahkan musuh, maka kemampuannya akan berkembang. Namun berbeda bagi tengkorak, di mana mereka bisa berevolusi menjadi siluman, dan diberi nama evolusi eksistensi. Ren yang ingat perkataan temannya tersebut, kini mulai berfokus ke evolusi eksistensi. Slime wa skeleton to narabu yowai mamono no daihoukaku da ga, anadotte wa ikenai. Monster berikutnya yang Ren lawan adalah seekor slime. Slime dapat dikalahkan dengan menyerang bagian inti berwarna merah, yang dapat dengan mudah mengalahkannya. Cairan dari slime dapat dijual dan dipergunakan untuk bahan kosmetik wanita, serta hand body untuk memperhalus kulit. Ren yang sudah menjadi tengkorak kini tidak pernah merasakan ngantuk maupun lapar. Seiki wa kizu ya yamai o iyasu dake no chikara de wa naku, mizu o jouka shitari, tabemono no itami o okuraseta dekiru node, kekkou benri na no da. Ren telah bertarung sepanjang malam yang berharap evolusi eksistensi muncul dengan cepat, namun nampaknya evolusi tersebut tidak secepat yang dibayangkan Ren. Saat baru pertama kali menjadi tengkorak Ren sangatlah lemah. Tapi kini daya tahan Ren sudah meningkat, bahkan kembali seperti ia masih hidup. Ren kembali bertarung,
dengan mengalahkan satu tengkorak dan satu slime. Namun saat ia mengalahkan slime terakhir, tubuh Rand mengeluarkan cahaya, dan badannya kini mulai terbentuk suatu daging, rambut serta kulit. Rand yang tadinya sama sekali tidak bisa bicara, kini mulai bisa bicara meskipun suaranya tidak jelas. Karena perubahan yang cukup drastis tersebut, membuat gerakan Rand menjadi lebih cepat, serta kemampuan sihir yang dia punya kini juga jadi lebih tinggi. Setelah bertarung dengan para goblin, Rand mendengar suara pertarungan. Rand melihat seorang petualang perempuan sedang melawan tengkorak tersebut. Petualang tersebut bernama Rina. Rina adalah seorang petualang pemula yang sedang melakukan penjelajahan labirin untuk pertama kalinya. Rina yang kewalahan melawan tengkorak tersebut. Hingga Rand yang sedang mengawasi dari belakang pun memutuskan untuk membantu Rina. Rina yang melihat kondisi Rand pun kebingungan, hingga ia selalu waspada terhadapnya. Rand pun meminta tolong untuk dibelikan baju karena ia ingin sekali pergi ke kota. Rina yang setuju, akhirnya mulai berjalan ke kota dan membeli sebuah jubah serta topeng untuk menutupi tubuh serta wajah Rand. Namun topeng yang dibeli Rina melalui pasar gelap rupanya mengandung kutukan. Yang membuat Rand tidak bisa membuka kembali topeng tersebut. Mau tidak mau ia harus memakai topeng tersebut dan mencari cara agar bisa melepaskannya. Rand pun mulai berangkat menuju kota bersama dengan Rina. Sebelum mereka bisa masuk ke kota, mereka harus melewati pos pemeriksaan terlebih dahulu. Karena kecerdikan dari Rina yang berhasil mengelabui penjaga, Rand pun berhasil lolos dan bisa memasuki kota. Sesampainya di kota, Rand memutuskan untuk bersembunyi dan berpisah dari Rina. Karena ia tidak mau merepotkan Rina terus-menerus. Di malam harinya, Rand mulai bergegas mengunjungi temannya bernama Lorraine. Kini Lorraine serta Rand mulai bekerja sama untuk mengetahui kondisi dari Rand tersebut, serta Rand mulai mendaftarkan diri ke guild dengan mengubah namanya dari Rand Faina menjadi Rand Vivi.